Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinor Alfisya dari kelas 7A Prodi Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait kontrak kuliah bersama Bapak Ahmad Budi Susetyo dalam mata kuliah Peramalan Bisnis. Beberapa tata tertib dan peraturan yang harus kita taati, salah satunya adalah hadir tepat waktu ketika mengikuti kelas. Terus yang kedua adalah berpartisipasi aktif. Jadi mahasiswa diharuskan untuk berpartisipasi aktif ketika adanya diskusi, tanya jawab di kelas dan yang lainnya. Yang ketiga adalah terkait dengan pakaian. Nah, di Fakultas Keislaman ini memiliki peraturan yang berbeda dari fakultas yang lainnya terkait pakaian. Bagi mahasiswi, pakaian diharuskan untuk memakai rok panjang maupun jubah dan diwajibkan juga untuk berkerudung. Sedangkan bagi mahasiswa diharuskan untuk memakai celana bahan dan kemeja. Begitupun ketika memakai kaos, diharapkan untuk memakai kaos yang memiliki kerah. Terus selanjutnya adalah teknologi yang bijak. Jadi mahasiswa pada kelas ini diharuskan untuk bijak dalam memakai teknologi seperti handphone, laptop, dan yang lainnya. Ketika tidak diharuskan atau tidak ada perintah untuk mengeluarkan HP, maka mahasiswa dilarang untuk mengeluarkan HP dan mempergunakannya. Setelah itu ada tugas dan ujian. Untuk tugas ini ada beberapa tugas yang mungkin akan juga disesuaikan dengan dosen Bapak Ahmad Budi Susetyo tersebut. Dan untuk ujian sendiri juga memiliki beberapa tugas yang lainnya. Pada slide selanjutnya, terdapat beberapa deskripsi dari mata kuliah peramalan bisnis, yaitu yang pertama adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Prodi Ekonomi Syariah yang diperuntukkan atau yang akan diambil oleh semester 7. Nah, selanjutnya, mata kuliah ini juga bertujuan atau memiliki tujuan agar mahasiswa tersebut memperoleh manfaat yang berkaitan dengan peramalan bisnis. Jadi, mahasiswa tersebut belajar untuk meramal atau memprediksi bagaimana terkait bisnis pada masa yang akan mendatang. Untuk penjelasan terkait peramalan bisnis sendiri dapat dilihat di slide sebelah saya bahwa peramalan bisnis merupakan suatu proses memperkirakan perkembangan bisnis di masa mendatang berdasarkan tren di masa lalu dan juga masa kini. Jadi kita akan memperkirakan terkait suatu bisnis di masa mendatang tersebut dengan menggunakan data yang ada, yaitu dari data di masa lalu maupun data di masa sekarang. Pada kontrak kuliah yang telah dijelaskan juga terdapat beberapa pendukung pelajaran atau software yang dapat digunakan ketika pembelajaran di mata kuliah peramalan bisnis ini. Yang pertama, di sini ada Zaitun Time Series. Yang kedua ada FUse. Yang ketiga ada POM-QM Windows. Nah, selain itu juga kita dapat menggunakan seperti SPSS atau yang lainnya. Selanjutnya di sini terdapat penilaian ya. Nah, penilaian di sini terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah tugas dengan rentan nilai sebesar 30%, UTS sebesar 25%, UAS sebesar 25%, dan juga kehadiran sebesar 20%. Selain kontrak kuliah, di sini juga membahas terkait KRS, yaitu membahas terkait beberapa materi yang akan kita pelajari pada satu semester ke depan. Nah, di sini terdapat beberapa materi. Yang pertama adalah linear programming. Untuk penjelasan dari linear programming sendiri, yaitu merupakan suatu metode untuk memperoleh hasil yang optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Selanjutnya yaitu ada transportation metode. Nah, transportation metode ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan suatu cara optimal untuk mencapai tujuan dengan sumber daya minimum yang digunakan. Yang ketiga yaitu regression forecasting. Regression forecasting ini merupakan suatu metode untuk memprediksi sebuah nilai masa depan berdasarkan hubungan antara variabel dependent dan juga variabel independent. Yang keempat,
Yang keempat adalah game teori. Nah, di game teori ini juga memiliki beberapa model, yaitu di sini terdapat model strategi murni dan juga model strategi campuran. Nah, game teori sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mempelajari interaksi strategis antara agen rasional yang biasanya disebut sebagai pemain. Game Nah, di sini yang kelima adalah location theory. Nah, location theory di sini dibagi menjadi 3 model atau 3 metode, yaitu yang pertama adalah metode volume biaya, yang kedua adalah metode grid, dan yang ketiga adalah metode transportasi. Untuk penjelasan dari location theory sendiri, yaitu merupakan suatu metode untuk memprediksi atau menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi atau teori yang menjelaskan terkait lokasi geografis dari aktivitas ekonomi. Selanjutnya yaitu ada Hungarian metode, yaitu untuk menentukan alokasi sumber daya ke tugas tertentu secara berurutan. Nah, Hungarian ini memiliki beberapa teknik, yaitu pertama ada yaitu merupakan suatu ilmu yang mempelajari terkait antrian atau jalur penantian yang terjadi ketika permintaan tidak dapat dipenuhi oleh fasilitas pelayanan. Selanjutnya ada network analysis forecasting. Di sini juga terbagi menjadi 2 teknik, yaitu yang pertama ada teknik EFT dan yang kedua ada teknik LFT. Teknik ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar entitas dalam suatu jaringan. Yang terakhir ada exponential analysis. Exponential analysis merupakan suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan cara eksponensial, sehingga data memiliki bobot lebih besar daripada rata-rata bergerak. Terkait kontrak kuliah dan RPS, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.